Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Masih bersama Yantisha Official kan. Hari ini kita akan mereview make color. Ya, color, warna. Kita akan mereviewnya. Mari kita ikuti. Ini modelnya teman-teman seperti yang pernah kita praktekkan di cara-cara potong rambut terdahulu ya, di video kedua ya. Ini teknik pemotongan layer dengan pengambilan V. Jadi ini salah satu tim kita, Mbak Sulis, sedang memotong rambut model layer menggunakan pola V ya. Sama tadi rambutnya itu panjang. Nah, ini tamu kita mau sekalian di colornya ada highlight balayas, jadi nanti bisa kita lihat ini before after rambutnya pada saat sedang digunting, belum pernah di color. Jadi nanti kalaupun yang belum pernah di color, kita jangan langsung memberikan warna yang sampai terlalu terlalu jeglek banget jauh. Jadi terang pun kita masih tetap dalam ukuran yang terangnya terang chestnut, coklatnya dapatnya levelnya di level chestnut, walaupun nanti highlightnya nanti blonde, itu masih tetap nyambung bagus seperti model yang diperlihatkannya tadi ya. Jadi kita bisa lihat, ini kita lihat teknik pengambilan guntingnya dulu bagian samping sama ya teman-teman. Untuk samping itu V, tapi V-nya V setengah berarti ini. Untuk samping setengah V untuk pembentukan layernya. Ya, videonya. Nah, ini sudah bagian samping ya. Samping untuk depan. Kita dekatkan saja. Bagaimana sudah mulai terlihat bahwa yang samping salah satu sudah terlihat layerannya begitu jadi dan manis. Ini kita akan melihat layerannya yang satu lagi. Tentunya tamu kita kali ini nggak salah pilih tempat ya. Mau makeover, dia datang ke sini karena ya tentu kita akan hafal sekali bagaimana memilihkan cat untuk yang mau terlihat beda, tapi juga ini baru pertama kalinya di warna terang. Nah teman-teman, perhatikan lekukan tangan pada saat memotong ya, untuk menghasilkan layer. Teman-teman bisa lihat tangan itu tidak lurus, tangan itu ikut menekuk seiring dengan bagaimana pola pemotongannya. Pola pemotongannya adalah V, sehingga ketika berada di samping kita akan memotong dengan pola setengah V. Nah coba lihat tangannya ya, untuk menghasilkan layeran samping ya. Apabila Anda melihat tutorial gunting layer ini sering, tentu Anda bisa mengikuti bagaimana cara tangannya mengarah ke dalam, ke depan, tetapi ditekuk lah baru digunting. Dibawa ke depan, tangannya menekuk lalu digunting ya. Ini sepertinya tidak sulit kalau Anda mau belajar. Jadi buat teman-temanku sekalian, teman-temanku yang mau pada buka salon, yang sudah beberapa kali melihat video kami, hari ini kita akan mereview bagaimana apabila ada tamu ke salon yang ingin potong dan sekaligus make color, ada highlightnya, highlight balayas. Nanti kita bisa lihat ya.
Nah, juga buat para pelajar SMK jurusan kecantikan di seluruh tanah air, mari kita lihat, kita harus sering-sering lihat ya, untuk memperkaya hasanah wawasan kita. Tentu kita jangan hanya apa yang ada di sekolah itu yang kita telan, tetapi kita juga harus melihat bagaimana di tempat lain, cara pemotongan rambut, cara aplikasi color. Tentu itu bisa memperkaya hasanah kalian, wawasan kalian akan menjadi lebih kuat, sehingga kalian akan terlihat bisa dan profesional ya. Seperti halnya kami hari ini, untuk kalian pelajar SMK, ketika pelajaran coloring kalian harus lihat nanti bagaimana caranya nge-highlight dan juga aplikasi pewarnanya, dan berapa nomor yang dipakai dan cat apa yang akan kita pakai. Nah, untuk sekarang musim poni itu tidak musim poni pendek ya. Musim poni pendek yang sealis gitu sekarang nggak musim. Kecuali kalau untuk model-model Jongenscope itu masih bisa diterapkan. Tetapi kalau untuk model rambut bob dan layer itu sudah tidak musim poni pendek. Poninya itu paling pendek ada di bawah hidung. Tapi poni yang rata-rata sekarang musim adalah segaris dagu. Dan banyak yang memotong poni di bawah dagu. Itu yang supaya nyambung. Dan memang lebih kelihatan pas untuk tren saat ini. Untuk tren saat ini tidak disarankan memotong poni terlalu pendek. Jadi sekarang poni yang panjang, poni yang sedikitnya menyambung dengan layeran belakang itu terlihat lebih modis ya. Nah, ini rambut sudah terlihat bagus model. Teman-teman, ini kita akan mulai bikin highlightnya ya. Nanti highlightnya kita bikin highlight balayas. Nah, ini produk yang kita pakai adalah untuk bleachingnya. Saya pakai bleaching yang dari Korea ya, karena bleaching ini bagus, tidak membuat rambut rapuh. Kemudian juga ini untuk campurannya saya pakai dari L'Oreal yang 12%. Kenapa? Karena rambutnya itu besar-besar, halus, kaku, dan juga belum pernah diwarna. Jadi untuk highlightnya saya pakai yang 12% saja. Kemudian saya memakai campuran Smart Bond supaya tidak rusak ke rambut pada saat proses lightening. Mari kita mulai. Ini kita campurkan peroxide-nya secukupnya saja tentu. Ya, setelah itu nanti kita adoni sampai bagus. Setelah diadoni bagus, baru nanti Smart Bond-nya kita masukkan ya. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur. Nah, teman-teman, ini campuran untuk membuat lightening, highlight nanti sudah selesai, sudah kalis juga. Setelah ini campurkan Smart Bond ya. Smart Bond ini adalah senjata kita supaya mau membuat highlight itu rambutnya tidak sempat rusak dulu ya. Dengan memakai Smart Bond, jadi rambut yang sudah di bleach juga bisa tambahin lagi aja. Masih tetap bisa kita, ini 4 mili ya persatuan adonan ya. Ini Smart Bond-nya kita bisa lihat. Nah, jadi adonan lightening yang akan kita aplikasikan ke rambut ini sudah aman karena kita sudah lindungi dengan Smart Bond. Ya, mari kita aplikasikan ke rambut. Nah, ini kita mau mulai aplikasi lightening-nya. Saya bikin di bagian manipis, untuk Mbak Sulis akan di belakang. Pengambilan sedikit-sedikit saja, yang penting rata. Untuk kantong yang tengah ini kalau bisa kita bikinnya tidak sampai terlalu nekuk, tidak
sampai terlalu nekuk karena nanti ada garisan kalau terlalu nekuk. Karena ini untuk samping, jadi saya bikin litapannya seperti ini supaya tidak mengganggu ke wajah. Nah, ini proses bikin highlight sudah selesai. Ini tinggal satu kali yang terakhir. Ini kita bikin highlightnya sudah selesai. Jadi nanti highlight ini kita simpan sampai 1 jam. Nanti kita ketemu lagi setelah highlightnya selesai. Nah, teman-temanku sekalian yang masih menyimak video coloring kali ini, tadi kita sudah membuat highlightnya. Nah, sekarang highlightnya sudah jadi, tinggal kita buka. Setelah kita buka nanti kita bilas. Yuk, mari kita lihat cara membuka highlightnya. Nah, buat teman-teman sekalian dan anak-anakku pelajar SMK yang di jurusan kecantikan yang menyukai color, kalau kalian suka mengecat rambut, kalian bisa melihat ini bagaimana prosesnya tadi dari rambutnya natural, belum pernah dicat, dan hari ini kita mau make color yang ada highlightnya, balayas ya. Kalau kalian suka silahkan subscribe, kami tunggu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nanti mari kita lihat, mari kita buka bersama. Pada saat pembilasan highlight ini kita tidak usah memakai shampoo, karena setelah ini kita akan pakaikan cat rambut yang memang diinginkan oleh kamu. Jadi kita tidak usah memakai shampoo ataupun conditioner ataupun produk apapun. Ini kita hanya untuk menghilangkan bleach tadi, lightening, produk lightening yang ada di kepala, kita hanya menurunkannya supaya tidak mengganggu pada saat pengecatan. Kalau dirasa udah bersih, kita bisa angkat, kita kembali ke tempat yang tadi dan kita keringkan. Setelah itu nanti kita bisa mengecatnya. Nah, ini rambut yang sudah kita bilas tadi. Sekarang kita keringin dulu. Setelah kering, nanti kita aplikasikan cat yang dimaksud. Teman-teman dan anak-anakku sekalian pelajar SMK jurusan kecantikan yang hari ini sedang belajar ngecat rambut, ini kita lihat cat yang akan kita pakaikan untuk yang sudah kita lightening barusan adalah dari L'Oreal nomor 12.11. Ini kita akan pakai 12.11 supaya terlihat blonnya, semburatnya ada as. Ini yang bagus, jadi tidak koper, nanti kesannya tidak coklat cerah banget, ini ngeblond akhirnya. Ini 12.11. Kita akan pakaikan peroksidnya yang 6% saja karena sudah kita lightening, jadi 6% cukup, tidak usah terlalu tinggi, tidak pakai 30 volt, jadi kita pakainya 6% yaitu 20 volt. Nanti kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah adonan catnya kita campur sudah padu seperti ini, kita masukkan biasa
andalan kita Smart Bond. Ini 4 mili untuk setiap kali racikan cat ya. Kita kasihkan. Udah, setelah ini aduk lagi rata. Setelah diaduk rata siap untuk dipakaikan. Nah, Smart Bond ini membuat cat yang kita pakaikan terlihat mengkilap dan juga tidak merusak rambut nanti. Ya, silakan dicatkan mulai dari bawah dulu dalam. Nanti kita lihat proses pengecatannya ya. Nah teman-teman, proses pengecatannya kita ambil dari dalam, dari bagian bawah dulu, baru nanti naik ke atas, baru ke samping dan ke poni kalau ada, maksudnya ke atas kepala gini. Kenapa dari belakang dulu? Karena rambut bagian belakang itu biasanya susah nempel, jadi kita pakaikan yang bagian belakang supaya nanti warnanya rata. Pengecatannya jangan mengenai kulit kepala ya, karena kalau pengecatannya mengenai kulit kepala itu ada dua hal yang akan terjadi. Nanti di bagian kulit kepala warnanya akan terang sendiri, dia akan lebih sangat kelihatan terang, dan juga pada saat proses pengerjaannya nanti kulit kepala juga akan terasa pedih. Nah, kulit kepala yang terasa pedih ini tentu tidak nyaman. Teman-teman yang masih bersama Yantisa Official, ini tadi catnya kita sudah diamkan selama 45 menit. Nah sekarang kita akan lakukan pengecatan untuk kulit kepalanya. Bagian kulit kepala tentu berbeda dengan bagian batang rambut keseluruhannya, dimana kalau untuk bagian kulit kepala itu kita harus memakai peroksid yang lebih rendah lagi, yaitu kita pakai dialisis. Pakai dialisis yang 9 volt ya. Tadi itu untuk keseluruhannya kita pakai 1211 dari L'Oreal. Sama, kalau untuk kulit kepala pun cat yang kita pakai sama. Yang membedakan adalah peroxide-nya. Peroxide kita pakai yang dialisis 9 volt. Ya, ini kita bikin untuk kulit kepalanya saja. Ini. Seperti ini. Kita bikin adonan secukupnya saja. Setelah cat dengan peroxide-nya tercampur rata, kita bisa masukkan biasa andalan saya, Smart Bond ya. Smart Bond-nya karena takarannya ini sedikit, jadi kita juga nggak pakai 4 mili, kita sesuaikan saja. Kalau bikin catnya sedikit, kita juga memakai Smart Bond-nya sedikit saja. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita aplikasikan nanti langsung ke kulit kepala. Pengaplikasian biasa dari bawah dulu, terus naik sampai ke keseluruhan. Mari Mbak Sulis bisa bantu saya.
kulit kepala ini bisa dilakukan cepat saja karena cat dirasa sudah bisa matang, sudah bisa dikeramas. Jadi kita untuk kulit kepala kita lakukan cepat saja. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya yang belum. Nanti kita akan bikinkan lagi video-video lanjutan. Kita diamkan 15 menit, setelah ini kita bisa keramas. Teman-teman, ini tadi rambutnya sudah disampo 3 kali sampai bersih. Sampai ini bersihnya terasa kesep rambutnya. Nah, sebelum berakhir kita akan pakaikan power blow. Ini power blow ini masker pintan yang dengan cepat menghaluskan rambut. Ini dipakai pada saat keramas, kita oleskan. Kalau kita berdua dengan temannya, kita biasanya seperti ini. Ambil satu, ya, ambil satu, kita ambilkan ini. Ini bisa mempercepat pekerjaan kita. Ya. Boleh kalau memakaikan power blow boleh sambil diremas-remas rambutnya supaya halus. Terus saja sampai terasa halus baru kita selesai. Kalau belum terasa halus kita terus saja memakaikannya. Sudah mulai terasa halus. Tinggal ujung-ujungnya saja. Ujungnya boleh kita remek. Kalau disampo, diremek-remek itu tidak boleh ya. Tapi kalau memakaikan power blow diremek itu tidak apa-apa. Untuk kita menguji apakah rambutnya masih kusut atau sudah halus. Kalau diremet-remet jadi masih kusut berarti kita masih belum selesai memberikan power blow-nya. Tapi ketika diremet sudah tidak kusut, sudah bisa halus ini, nah ini berarti sudah bagus hasil power blow-nya. Power blow bisa agak lama ya, 3-5 menit. Kita terus ngecek. Setelah selesai di power blow, kalau sudah halus bisa kita bilas terakhir. Setelah itu rambut siap untuk di styling. Nah, coloring kita highlight, blonde ini sudah jadi. Keren banget, kita styling curly. Coba lihat dari depan betapa glamornya rambut ini. Nanti kita lihat before-nya seperti apa. Rambutnya yang hitam besar pekat, kita rubah sekarang, kita bikin menjadi glamor, menjadi sangat girly. Coba lihat betapa mewahnya penampilan kali ini. Mbak siapa ya tadi saya lupa? April. Mbak April, coba lihat. Mbak April bisa terlihat beda sekali ya dengan tadi ya penampilannya ya. Keren ya. Mbak April suka ya seperti ini ya. Suka banget ya. Mbak April suka. Nanti kita coba lihat. Ini memang saya sengaja bikin kelihatan lebih fokus di depan karena sekarang musim Korea yang sekarang itu fokus di depan itu lebih terlihat ya. Ini saya sengaja sesuaikan dengan yang berlaku sekarang. Kelihatan fokusnya makin kelihatan. Bagus sekali dari depan. Coba lihat, kita mau lihat ke belakangnya. Ya, coba lihat bagaimana terlihat belakangnya. Ada banyak sekali highlightnya dan stylingnya juga sangat bagus. Curly-nya terlihat jadi. Ini bisa langsung pergi ke pesta, bisa langsung clubbing setelah ini. Sudah selesai ya. Sip. Jadi teman-teman, kita tadi sudah bikin highlight warna blonde. Dibandingkan dengan before tentu lebih kerenan sekarang.
tonton terus channel Yantisha Official, jangan lupa subscribe. Nanti Anda akan mendapatkan lagi tambahan-tambahan ilmu yang lebih keren, dan kami sangat terbuka dengan apa yang kami pakai, dan kami tunggu komen dari Anda. Dah, selesai.